Halo semuanya, perkenalkan kami dari tim 3 yang beranggotakan Ali, Adam, dan Arman dari Teknologi Pendidikan UNJ. Setelah menyimak materi ini, mahasiswa mampu memahami prinsip structural appeal dan mahasiswa mampu memahami prinsip personal appeal. Hari ini kita akan membahas general design yang dimana meliputi structural appeal dan personal appeal. Yuk kita kulik bersama-sama. Pernahkah teman-teman merasa lebih mudah memahami sebuah materi ketika penyampaiannya rapi, runtut, dan jelas? Misalnya, saat dosen menjelaskan materi langkah demi langkah dari konsep dasar sampai contoh penerapan, sehingga kita lebih cepat memahami isi pembelajaran. Sebaliknya, pernah juga mungkin kita merasa bingung karena materi disampaikan secara acak, terlalu cepat, atau bahkan tidak sesuai dengan kebutuhan kita sebagai audiens. Nah, pengalaman tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan pembelajaran tidak hanya bergantung pada isi materi, tetapi juga pada bagaimana materi itu disusun dan bagaimana materi tersebut terasa relevan bagi audiens. Dalam instructional design, hal ini dikenal dengan dua konsep penting, yaitu structural appeal dan personal appeal. Pertama, kita akan membahas structural appeal. Structural appeal adalah daya tarik pembelajaran yang muncul dari susunan dan organisasi materi yang terstruktur, logis, dan sistematis. Tujuannya adalah membantu audiens memahami materi dengan lebih mudah melalui alur penyajian yang jelas, mulai dari informasi yang umum menuju informasi yang lebih khusus, serta dari konsep yang sederhana menuju konsep yang lebih kompleks. Ada beberapa prinsip utama dalam structural appeal. Pertama, informasi yang kompleks sebaiknya dipecah menjadi bagian-bagian kecil. Hal ini penting agar audiens tidak merasa kewalahan menerima terlalu banyak informasi dalam satu waktu. Kedua, informasi yang paling penting sebaiknya disampaikan di awal sebagai pengantar, lalu ditegaskan kembali di akhir sebagai rangkuman. Dengan begitu, audiens akan lebih mudah mengingat inti materi yang disampaikan. Ketiga, gunakan pendahuluan dan ringkasan. Sebelum masuk ke pembahasan detail, berikan gambaran umum terlebih dahulu agar audiens memahami arah pembelajaran. Setelah itu, tutup dengan rangkuman agar poin utama kembali diingat. Keempat, gunakan isyarat verbal maupun visual untuk menekankan ide penting. Misalnya, dengan intonasi suara yang lebih tegas, penggunaan kata kunci, poin-poin utama pada slide, atau tampilan visual yang menonjol. Kelima, atur tempo penyampaian materi sesuai dengan tingkat kesulitan materi dan karakteristik audiens. Jika materinya baru atau cukup kompleks, penyampaiannya perlu lebih lambat agar audiens dapat memahami dengan baik. Namun, setelah materi disusun dengan sangat rapi melalui structural appeal, muncul satu pertanyaan penting. Apakah materi yang tersusun baik otomatis menarik dan bermakna bagi audiens? Belum tentu. Disinilah personal appeal berperan penting. Personal appeal adalah daya tarik pembelajaran yang muncul ketika penyajian materi disesuaikan dengan karakteristik, kebutuhan, dan pengalaman audiens. Dengan kata lain, personal appeal membantu membuat pembelajaran terasa lebih dekat, relevan, dan bermakna bagi audiens. Ada beberapa prinsip dari personal appeal. Pertama, sampaikan tujuan pembelajaran secara jelas di awal. Audiens perlu mengetahui apa yang akan mereka pelajari dan manfaat apa yang akan mereka dapatkan setelah pembelajaran selesai. Kedua, gunakan contoh yang familiar dan relevan dengan kehidupan audiens. Misalnya, jika audiens adalah mahasiswa, gunakan contoh yang dekat dengan kehidupan perkuliahan mereka agar lebih mudah dipahami. Ketiga, gunakan sudut pandang audiens, terutama dalam materi praktik atau how to. Penjelasan harus dibuat sesuai perspektif orang yang akan melakukan kegiatan tersebut. Keempat, sesuaikan bahasa dan kedalaman materi dengan kemampuan audiens. Hindari penggunaan istilah yang terlalu rumit jika audiens belum familiar dengan topik tersebut. Kelima, melibatkan audiens dalam pembelajaran melalui pertanyaan, diskusi singkat, atau meminta mereka berbagi pengalaman. Cara ini dapat meningkatkan keterlibatan dan membuat suasana belajar menjadi lebih aktif. Jadi, dapat disimpulkan bahwa structural appeal membantu materi menjadi lebih teratur dan mudah dipahami, sedangkan personal appeal membuat materi terasa lebih dekat dan bermakna bagi audiens.
Jika keduanya diterapkan secara bersamaan, proses pembelajaran akan menjadi lebih efektif, menarik, dan mudah diingat.